Selamat pagi Bu BK. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas kebijakan moneter dan fiskal yang sudah dilakukan pemerintah Indonesia di masa pandemi COVID-19 ini. Menghadapi dampak COVID-19, pemerintah Bank Indonesia dan OJK menerbitkan beragam kebijakan fiskal moneter. Kebijakan strategis itu diambil untuk mendukung upaya penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Hampir 6 bulan lamanya Indonesia bergulat mengatasi pandemi COVID-19. Tak hanya berdampak pada sisi kesehatan, pandemi COVID-19 juga membuat kegiatan ekonomi nasional melambat. Pendapatan masyarakat berkurang, pengangguran bertambah, angka kemiskinan meningkat, dan derajat kesejahteraan secara luas menurun. Hingga akhir Juli 2020, pekerja formal maupun informal yang terdampak COVID-19 mencapai 3,5 juta orang. Tingkat kemiskinan pada Maret 2020 naik menjadi 9,78% dibandingkan Maret 2019 9,41%. Dari sisi jumlah dampak COVID-19 berpotensi menambah jumlah penduduk miskin antara 3,02 hingga 5,71 juta orang. Peningkatan kasus COVID-19 selanjutnya berdampak pula pada perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, serta peningkatan belanja dan pembiayaan negara. Kebijakan moneter juga dilakukan sejak merebaknya pandemi COVID-19. Bank Indonesia terus memperkuat seluruh instrumen bauran kebijakan untuk melakukan stabilitas nilai tukar rupiah, mengendalikan inflasi, dan mendukung stabilitas sistem keuangan. Pada saat yang sama, BI juga giat mencegah penurunan kegiatan ekonomi lebih lanjut, melakukan koordinasi erat dengan pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Bawahan kebijakan BI tersebut terdiri dari 6 aspek penting. Pertama, penurunan suku bunga kebijakan moneter B17 DRR 4 kali hingga Juli 2020, masing-masing sebesar 25 BPS. Penurunan suku bunga kebijakan ini konsisten dengan perkiraan inflasi yang rendah, terkendali. Pada kisaran sasaran 3+1% serta untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. Kedua, BI juga melakukan stabilitas dan penguatan rupiah melalui peningkatan intensitas kebijakan intervensi baik di pasar spot domestic non-deliverable forward (DNDF) maupun pembelian SBN dari pasar sekunder stabilitas rupiah. Juga diupayakan melalui penurunan wajib minimum GWM valuta asing, penurunan GWM rupiah untuk banyak melakukan kegiatan ekspor, impor, pembiayaan UMKM dan sektor prioritas lain, serta perluasan jenis underlying transaksi bagi investor asing. Sekarang kita beralih membahas kebijakan fiskal. Praktik kebijakan fiskal yang diterapkan di Indonesia terutama selama masa pandemi COVID-19 ini, karena virus ini menyebar dengan cepat dari manusia ke manusia, maka sudah tentu keselamatan jiwa manusia adalah hal yang terpenting. Oleh karena itu, pemerintah merespon keadaan ini dengan menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Aktivitas pertemuan antar warga menjadi dibatasi. Kebijakan fiskal menyangkut bidang keuangan negara. Diatur dalam UU tersebut yang meliputi kebijakan pendapatan negara, termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara, termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, dan kebijakan pembiayaan. Sedangkan kebijakan moneter terkait dengan stabilitas sistem keuangan meliputi kebijakan untuk penanganan permasalahan lembaga keuangan yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitasi sistem keuangan. Di bidang fiskal ada banyak kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah melalui penetapan dengan payung hukum UU Nomor 2 Tahun 2020. Seluruh kebijakan tersebut difokuskan pada penanganan pandemi COVID-19. Untuk kebijakan bidang pemajakan, pemerintah dapat melakukan hal-hal penyesuaian tarif PPh badan dalam negara dan bentuk usaha, tetap menetapkan perlakuan perpajakan dalam kegiatan perdagangan sistem elektronik PMSE, perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan, dan memberikan fasilitas pembiayaan dalam rangka penanganan kondisi darurat serta pemulihan dan penguatan ekonomi nasional. Program PEN ini pada dasarnya bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi pelaku usaha baik di sektor real maupun sektor keuangan, termasuk kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Akseleratif dan adil dan akuntabel, tidak menimbulkan moral hazard dan adanya pembagian risiko dan biaya cost and risk sharing antar pemangku kepentingan. Dan terus juga bahwa untuk kepentingan pertanggungjawaban Menteri Keuangan melaporkan pelaksanaan program PEN secara periodik pada Presiden, sedangkan untuk pengawasan evaluasi atas pelaksanaan program PEN Badan Pengawas Keuangan dan
pembangunan BPKB diberikan tugas untuk melakukan pengawasan internal terhadap pelaksanaan programnya sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dari penjelasan di atas terlihat bahwa dalam praktik penerapan kebijakan fiskal dan moneter di Indonesia, peran anggaran APBN sangatlah dominan. Tak terbayangkan apabila tidak ada dukungan dana APBN, dapat dipastikan kebijakan fiskal dan moneter akan lumpuh, alias tidak dapat diimplementasikan. Dalam situasi penanganan dampak COVID-19 sekarang ini, di mana dapat dikatakan bahwa sektor ekonomi sedang sekarat, mana asupan yang paling bergizi meningkatkan daya beli masyarakat adalah melalui bantuan langsung tunai dan usaha modal rakyat. Lagi-lagi bantuan itu memerlukan fresh money yang mau tak mau sangat mengandalkan kas negara dari APBN. Jadi disimpulkan bahwa peranan anggaran dalam pelaksanaan kebijakan fiskal sangatlah penting. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.